Kalau masalah buka itu enggak pernah harus hari ini, hari itu mencari hari baik, semua hari itu baik. Sering ada ya yang konten kreator ya. yang review sini juga. Sering. Kalau ada kayak perubahan harga nih Mbak, misalnya harga ayam tiba-tiba naik, itu cara penyesuaiannya gimana supaya jenengan tetap untung? Halo Sobat Jalan Usaha, tempat cerita perjuangan jadi inspirasi. Di episode kali ini saya sedang berada di rumah makan ayam goreng dan ayam bakar Legi yang berada di Kartosuro. Dan saya sudah ditemani oleh pemiliknya langsung, yaitu Mbak Maria. Kali ini kita mau tanya-tanya, mau mengkulik informasi dari Mbak Maria, apa sih rahasianya warung makannya itu bisa bertahan sampai sekarang. Halo Mbak Maria, apa kabar? Baik, Mbak Maria, warung makan ini sudah berdiri sejak tahun berapa Mbak? Tahun 2014. 2014. Bisa diceritakan Mbak awalnya buka warung makan ini, apa langsung besar atau mulai dari kecil? Ya, sebelumnya terima kasih. Untuk warung ini sebenarnya otomatis semua itu dari bawah. Oh iya. Nggak langsung naik seperti ini, enggak. Semua itu dari bawah. Dulu awalnya saya jualan sayur kurang lebih 40 macam gitu. Terus itu saya kok pengen usaha yang spesial gitu, usaha apa, ada tetangga saya yang sukses juga. Saya otomatis pengen meniru langkah beliau. Akhirnya saya mencoba usaha ayam bakar ini, karena ayam bakar menurut saya sih masih jarang dulu ya, jarang. Kebanyakan kalau untuk rumah tangga itu memasak ayam bakar itu malas karena harus membakar, inilah ribet. Iya. Kalau ayam goreng itu biasa, ayam bakar kan susah ya. Itu awalnya. Dulu pertama kali buat itu langsung di sini? Oh enggak, pindah-pindah. Oh pindah, awalnya di daerah mana Mbak? Cuman sekitar sini aja, Sekitar cuman sini. pindah-pindah, akhirnya dapat tempat sini ini terakhir. Jadi dulu awalnya dari kecil tenda gitu apa Tenda. gimana? Oh tenda. Tenda terus bisa sewa, Ah, terus akhirnya itu saya yang jualan sayur itu sebenarnya awal itu masih yang sewa itu masih jualan sayur, terus kan tutup jam 3 sore. iya. Namanya juga ngontrak karena ya eman-eman. Kalau jam 3 udah tutup, kontraknya mahal. Saya buat apa ya, jualan ayam ini akhirnya. Jualan ayam bakar dari pulaan 2 kilo, 3 kilo. Terus ada menu lain saya tambah lele, ikan nila itu bisa bakar, bisa goreng. Terus kilo, awalnya seperti itu. Terus naik sampai ada kelihatan rame, akhirnya ada supplier sendiri yang menawari ayam. Oh berarti sekarang ayam itu dari supplier? Sudah. Oh. Tempatnya ini Mbak, ini sudah milik sendiri apa ngontrak? Alhamdulillah milik sendiri. Oh udah milik sendiri. Ya. Berarti beli ya Mbak ya? Iya. Alhamdulillah luar biasa. Ini namanya itu unik Mbak, namanya kok ayam bakar Legi ya. Biasanya kan nama ayam bakar itu dari nama orang ya, misalnya ayam bakar Pak Penceng, apa ayam bakar Mbok Sabar kan gitu. Kok enggak ayam bakar Bu Maria gitu, tapi kok Legi gitu. Itu ada filosofinya Mbak. Ada. Ayam bakar itu kan manis ya. Iya. Manis. Saya kalau orang Jawa itu Legi. Oh Nah, iya. itu saya ambil yang simpelnya aja, ambil kata-kata Leginya itu. Terus yang kedua, ada sebuah resto yang sangat terkenal mirip dengan nama warung saya ini. Tapi karena saya nggak bisa harus disamakan, itu nggak bisa. Saya ambil yang singkatnya itu aja, ayam Legi ya. Tujuan saya sih biar bisa berproses seperti beliau, bisa besar gitu, pengennya seperti itu. Kalau dulu awal bukanya pas pasaran Legi juga? enggak, saya itu kalau masalah buka itu enggak pernah harus hari ini, hari itu mencari hari baik, semua hari itu baik. Saya cuma berpikir pokoknya saya jualan aja, niat jualan, bismillah, semua pasrah sama yang di atas itu aja.
Kalau ngomongin usaha kuliner nih Mbak, Ya. biasanya kan usaha kuliner itu naik turun ya. Ya, Entah itu karena harga-harga yang berubah atau cuaca atau mungkin kayak dulu ada pandemi gitu. ya. Itu selama menjalankan usaha ini Mbak Maria apa tantangannya? Tantangannya untuk awal itu pemasaran sama bagaimana caranya bisa bertahan. Bagaimana caranya mempertahankan, bagaimana caranya agar konsumen itu tetap tetap ini ke kita, itu ya kita harus pandai mengolah pikiran bagaimana caranya menarik pembeli. Itu kadang kita adakan promo, Oh, ada promo juga. kadang kita Contohnya adakan promo apa Mbak? Yang kadang pas hari Jumat itu kita adakan promo Jumat Berkah. Terus ada promo tiap hari itu, kayak kita bagaimana promonya seperti kepala itu 10.000 tiga, mau bakar mau goreng, kita harus pandai mengolah seperti itu. Kalau nggak promo berapa kepala itu? Per biji biasanya 4.000. 4.000, kalau promo bisa 10.000 dapat 3. Iya gitu. Kalau yang Jumat Berkah itu membagikan makanan gratis gitu. Iya seperti Oh, itu gitu. kadang ya. Berarti itu termasuk strategi marketingnya Mbak. Benar. Nah, selain itu ada nggak strategi pemasaran yang lain? Sekarang kan zamannya sudah digital ya. Ada nggak strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital kayak media sosial atau Iya, sebagainya? itu penting sekali sekarang itu, sangat penting. Kadang untuk di media sosial itu kadang kita harus membutuhkan itu membuat konten. Iya. Kita minta bantuan sama apa itu media. Salah satu media sekitar kita, misalnya di media Solo, Kata Solo ini kan banyak sekali kan konten kreator itu ada. Oh, sering ada ya yang ada. konten kreator Ya. yang mereview sini juga. Sering. Alhamdulillah sering. Kalau ada kayak perubahan harga nih Mbak, misalnya harga ayam tiba-tiba naik, itu cara penyesuaiannya gimana supaya jenengan tetap untung? Kalau keuntungan sudah dihitungkan dari awal. Oh, dari awal. Kalau misalnya ada kenaikan itu sudah resiko kita. Itu sudah diuntungkan harga paling tinggi. Berarti harga jualnya tetap. Tetap nggak bisa. Berarti itu nanti dibarubah. yang dimainkan adalah mungkin dari porsinya ya agak dikurangi dikit. Gitu. Kalau untuk porsi kemungkinan ya tetap Oh, sama tetap. aja, nggak bisa. Berarti ya jenengan siap menanggung ya, keuntungannya berkurang Iya. gitu aja ya. Gitu. Memang harus seperti itu. Kalau pas itu Mbak, pandemi itu ada pengaruh banget nggak? Pandemi itu awalnya pengaruh. Sampai harus mengurangi karyawan, saya nggak tega ya. Saya nggak tega, saya disuruh tutup warung itu aja saya tetap nekat. Tetap buka? Tetap buka, saya tetap buka. Saya tetap melawan, gimana terus karyawan saya gimana? Karena bukan orang sini, kebanyakan jauh. Oh, orang jauh. Kebanyakan tidur di mes dulu itu. Saya mau nggak mau tetap harus bertahan. Nah alhamdulillahnya itu malah rame karena kebanyakan beli lauk dibawa pulang. Banyak yang borong lauk gitu. Kadang buat disumbang-sumbangkan gitu malahan. Itu malah rame waktu pandemi. Dan yang lain juga malah tutup pas saat itu ya. Aku tetap bertahan harus, iya benar. Karyawannya ada berapa Mbak sekarang? Karyawan kurang lebih 10. 10. Oh, ini bukanya cuma di sini apa ada cabang lain? Ada cabang lain di Colomadu juga. Oh, di Colomadu ada. Berarti 10 orang itu sini 5, sana 5. Ya. Yang sini sama yang masak 6. Terus yang 6. di Colomadu yang 4. Oh, 4. Kalau ini bukanya mulai jam berapa Mbak? Bukanya mulai jam 10 yang di Ngumpang ini. Jam 10, tutupnya? Tutup sampai jam 9. Jam 9. Kalau yang di Colomadu bukanya jam 9 sampai jam 8. Kalau menu yang paling laris Mbak, ini ayam bakar apa ayam goreng? Ayam bakar. Kita yang paling unggulan ayam bakarnya. Di antara ayam bakar, ayam goreng, ikan, itu paling laris ayam bakar. Ayam bakar. Mungkin karena namanya Legi itu ya. Jadi sukanya ayam bakar spesialis sih. Kalau bagian ayamnya kan ada paha, ada sayap, itu yang paling laris apa? Paling laris paha bawah. Oh, itu paling Paha laris. bawah sama paha atas.
Sama paketan yang kepala 10.003 itu. Oh, itu juga. Nah, itu kencang. laris ya kan. Kalau di sini kan ini lumayan luas tempatnya ya Mbak. Berarti kan orang itu bisa makan di sini dan bisa dibawa pulang juga. Nah itu rata-rata dari pelanggan itu banyak yang makan di sini apa dibungkus? Kalau untuk hari biasa kebanyakan dibungkus. Ada juga ya cuman yang makan di tempat sedikit. Jujur ini kalau yang makan di tempat masih sedikit. Tapi kalau pas puasa itu alhamdulillah selalu full. Pas buka puasa? Iya, puasa itu full. Full kadang full sudah bookingan tuh full. Padahal di sini tuh kalau ada acara-acara arisan gitu ya bisa Ya, ya? ada. Bisa. Ya, Gitu kurang bisa lebih ya? 30, 40 itu Muat. bisa muat. 40 sampai 50 muat. Berarti bisa menerima pesanan juga? Menerima dari partai kecil sampai besar menerima. Ada Dari- minimal ordernya nggak? Enggak ada. Berapapun boleh? Boleh, monggo. Itu kalau cuma 10 sampai 20 itu mendadak biasanya bisa. Kalau 10 sampai 20, Mendadak bisa. oh berarti pesan beberapa saat bisa ditunggu gitu? Bisa. Oh. Kalau untuk yang sistem pemesanan itu cara pesannya gimana? Biasanya kita by WA sama biasanya datang ke sini langsung. Kalau yang by WA nih Mbak, kan untuk mengantisipasi modus penipuan. Itu ketika orang order itu suruh DP dulu atau gimana? Sebisa mungkin kita DP kecuali kalau udah sering pesen. Kalau kenal Kan ya? ada ini rentetan urutan WA kan. Oh ini ibunya ini sering pesen, otomatis kita udah percaya. Tapi kalau belum, kita mau nggak mau harus minta DP. DP-nya biasanya berapa? Nggak harus Nggak harus berapa 50% Nggak. gitu enggak? Terus nanti pengirimannya Mbak? Tergantung permintaan. Mau dikirim, diantar atau enggak diambil ke sini langsung. Oh, kalau ngantar ada juga yang Ada bagian yang ngantar. minta diantar, ada ya bagian ngantar ada. Usaha ini kan sudah berjalan berarti 2014 sampai 2025, 11 tahun ya? Ya kurang lebih. Buka usaha yang bisa jalan 11 tahun itu kan nggak mudah Mbak. Rata-rata Berat itu banget. di bawah 5 tahun itu 5 tahun itu maksimal. Panjang kalau mau cerita dari awal panjang. Nah itu jenengan bisa diceritakan Mbak rahasianya bisa bertahan itu gimana? Ya menjaga rasa, Nggih, rasa. harga itu harus tetap masuk. Nggih. Itu. Terus pelayanan sama kita harus mengikuti zaman. Sekarang kan tempatnya alhamdulillah sudah lumayan luas. Kalau dulu ngontrak kan tempatnya kecil ya. Jadi jarang yang makan di tempat, tapi ya sekarang alhamdulillah sudah ada satu dua yang makan di tempat semenjak pindah ke sini. Kalau dulu itu kayak jarang gitu, bungkus gitu. Kalau untuk menjaga konsisten rasa itu kan nggak mudah ya Mbak, apalagi beda orang. Benar. Itu kan biasanya beda-beda. Nah ini biasanya caranya dengan menjaga rasa itu gimana? Ya sudah ada takaran bumbunya itu. Yang membuat satu orang Ya. atau Ya, beda orang tapi sudah bumbu sudah disediakan? sudah berapa tahun itu yang masak itu ikut saya. Oh, Udah 10 tahun lebih juga. berarti Dari nggak awal. harus jenengan. Enggak, Oh, sudah berarti sesuai takaran. karyawan pun bisa. Ya. Dan rasa jenengan sudah tes Ya. sama. Ya ini Mbak, sekarang kan jenengan termasuk udah berjalan 11 tahun itu kalau orang usaha termasuk udah sukses lah. Tips untuk orang-orang yang lagi menjalankan usaha, teman-teman kita sobat jalan usaha yang mau mulai atau yang sudah berjalan tapi dia sedang menghadapi tantangan nih Mbak, apa tips dan pesannya Mbak Maria biar mereka juga bisa bertahan kayak panjenengan? Kalau saya awal untuk usaha itu yang pertama itu mencari celah apa yang dibutuhkan sekitar lingkungan kita yang mau kita jualan di situ tempatnya, misalnya satu seperti itu. Yang kedua kita harus ulet, telaten, pantang menyerah, itu aja sih. Dan juga harga, nggak rasa dan harga. Oh iya benar, harganya itu. Harga nggak dikit-dikit naik, Ya. dikit-dikit naik gitu Ya. ya orang wah. Harga ini itu bosan. utama untuk memancing pembeli dulu. Kalau sini seporsi berapa Mbak? Sini seporsi paketan ada yang Paha, misalnya paha itu paha atas. paha atas itu paketan 14.000 sudah include sama minum. Es teh Itu atau sudah paha, nasi, lalapan, sambal lalap sama minum. sambal sama minum. Oke sobat jalan usaha, ini tadi obrolan saya dengan pemilik warung ayam bakar Legi yang ada di Kartosuro, luar biasa sekali. Tepatnya di Mumpang. Oh ya alamatnya tempatnya di mana? Jalan
Jalan Slamet Riyadi, Gumpang. Jalan Slamet Riyadi, Gumpang. Sebelah baratnya Pasar Gumpang. Dari Pasar Gumpang nggak jauh ya, cuma berapa meter? 50 meter. 50 meter ya. Jadi teman-teman sobat jalan usaha yang mau nyobain ayam bakar legi langsung ke sini aja ya. Jalan Slamet Riyadi, Gumpang. Sebelah barat Pasar Gumpang. Dan cerita Mbak Maria ini sangat menginspirasi sekali karena beliau ini sudah melewati beberapa tantangan, termasuk melewati pandemi dan juga naik turunnya harga ya Mbak ya. Tapi beliau masih bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan malah sekarang udah buka cabang. Dan di sini tempatnya juga sudah milik sendiri, jadi nggak ngontrak lagi. Tempatnya cukup luas. Jadi kalau sobat jalan usaha punya acara, mau ada event-event makan bersama, silahkan langsung datang ke ayam bakar dan ayam goreng legi ya. Terima kasih.